Mata Handi goyah dan dia tersenyum berkata, "Bukan apa-apa, saya hanya menemukan tempat yang cocok untuk memasang jebakan." Memasang jebakan, karena Anda berani melawan istana matahari tertinggi, itu benar untuk bertindak diam-diam. Ceritakan tentang rencanamu. Hani melirik ke jantung pegunungan dan terkekeh. Tunggu sampai aku menemukan lokasi yang cocok, dan aku akan memberitahumu secara detail. Mereka memiliki dua burung yang besar, yang lebih besar dan lebih kecil. Saya ingin tahu mana yang lebih cocok untuk dijebak. Raja Perbedaan Jiwa dengan malas bertanya, "Apa gunanya membicarakannya? Saya mendengar burung yang lebih besar adalah burung iblis kelas 8. Apakah Anda pikir Anda akan dapat menangkapnya dalam waktu singkat?" Hani merenung sejenak dan kemudian mengangguk. Itu benar. Satu-satunya alasan mengapa burung itu tetap berada di bawah kendali istana matahari tertinggi adalah karena kecerdasan mereka sulit untuk dibangkitkan, dan mereka tidak dapat mengambil bentuk manusia di alam fana. Kudengar yang lebih kecil dari dua burung itu seharusnya lebih lemah secara keseluruhan, sehingga akan lebih mudah untuk ditangani. Dengan nada penyesalan, Raja Perbedaan Jiwa berkata, "Tetapi jika Anda menggunakan bulu-bulu dari burung yang besar kelas 8 untuk memperbaiki kipas triplang, kekuatannya akan lebih besar." Hani menggelengkan kepalanya. "Lupakan saja, tidak ada di dunia ini yang sempurna. Terlalu berbahaya untuk berurusan dengan burung yang kelas 8. Jika terlalu lama menangkapnya, saya khawatir saya akan membuat khawatir banyak murid istana matahari tertinggi. Saya tidak ingin mengulangi apa yang terjadi di dataran langit tanpa akhir." Raja Perbedaan Jiwa terkekeh. Iya, kedengarannya benar. Tetapi terlepas dari ukurannya, mereka hanya sesekali terbang keluar dari istana matahari tertinggi. Bagaimana Anda berencana menangkap salah satu burung? Hani dengan dingin tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, saya sudah menggunakan teknik air mata mimpi pada salah satu murid mereka. Khawatir burung-burung itu akan sulit dikendalikan dalam kurungan yang berkepanjangan. Sekte tersebut melepaskan burung-burung itu setiap bulan untuk meregangkan sayapnya. Ini akan menjadi kesempatan kita untuk bertindak. Karena kamu sudah tahu itu, tidak ada gunanya saranku. Namun, Anda tidak boleh terlalu lama dan melewatkan pameran dagang di ibu kota Kekaisaran Jin. Seharusnya pameran itu memiliki banyak bahan yang saya lewatkan untuk tubuh boneka saya." Raja Perbedaan Jiwa memperingatkan. Pameran perdagangan ibu kota adalah salah satu dari 3 pameran dagang besar di Kekaisaran Jin, dan hanya terjadi setiap 10 tahun sekali. Saya tidak ingin melewatkannya dalam hal apapun. Ketika ini selesai, saya akan bergegas ke ibu kota Kekaisaran, dan setelah itu kita harus menemukan naga banjir di pantai timur Kekaisaran. Hani mengatakan rencana masa depannya dengan nada tenang. "Itu akan berhasil, namun demikian tindakan Anda baru-baru ini telah mendapatkan rasa hormat saya. Saya awalnya percaya Anda akan membutuhkan setidaknya 4 tahun untuk mencapai koleksi bahan Anda saat ini. Saya tidak berpikir bahwa Anda akan dapat mengatasi masalah secara efektif dari dua sudut. Dengan metode tersembunyi dan terbuka Anda dapat mengumpulkan sebagian besar bahan yang Anda butuhkan hanya dalam 1 tahun. Ketegasanmu untuk bertindak di luar dugaanku." Jelas dari suara Raja Perbedaan Jiwa bahwa dia sangat puas dengan metode Hani. Hani berhenti sejenak saat ekspresinya bergerak. Dia kemudian berkata, "Saya juga ingin menggunakan metode yang lebih lambat dan lebih dapat diandalkan untuk mencari bahan. Tetapi waktu terbatas. Meskipun jiwa utama senior mendapat dukungan dari kayu pemelihara jiwa, efeknya jelas terlalu lemah. Jika saya ingin membuat tubuh boneka tingkat jiwa baru lahir Anda, saya harus secepat mungkin." Setelah tawa masam, Raja Perbedaan Jiwa tanpa daya berkata, "Jadi kamu penuh perhatian. Aku tahu aku tidak bisa menyembunyikannya darimu. Saya hanya bisa bertahan paling lama 3 atau 4 tahun. Jiwa primal saya berada di ambang berhamburan. Tetapi dengan kecepatan Anda mengumpulkan materi, saya sangat berharap tubuh boneka saya akan disempurnakan sebelum saya bereinkarnasi." Setelah menghela nafas panjang, Hani berkata dengan nada serius, "Sejak aku bertemu senior, kau telah membantuku berkali-kali. Saya bukan orang yang tidak berperasaan.
Saya akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi impian Anda." Sangat tersentuh, Raja Perbedaan Jiwa juga menghela nafas dan dengan jujur berkata, "Sebenarnya, aku hanya membantumu dalam pelestarian diri. Lagi pula, jika saya jatuh ke tangan orang lain, saya khawatir tidak ada hal baik yang akan terjadi." Hani tersenyum, dan dalam kilatan cahaya biru, tubuhnya menghilang tertiup angin. 2 hari kemudian, Hani menemukan sebuah lembah kecil yang dipenuhi pohon persik. Lembah itu ternoda merah jambu dari bunga persik yang mekar yang mengotorinya. Hani melayang di atas lembah dan mengamatinya secara keseluruhan, lalu melepaskan indera spiritualnya untuk menutupi area 50 km. Dengan ekspresi puas, dia terbang ke tengah hutan pohon persik dan bergumam, "Tidak buruk, tempat ini cukup terpencil, dan tidak ada kultivator istana matahari tertinggi yang ditempatkan di dekatnya. Lembah ini sangat ideal untuk menempatkan formasi mantra." Kemudian tanpa sepatah kata pun, Hani mulai mengatur dirinya untuk bekerja. Dalam satu nafas, 8 set berbagai bendera dan pelat formasi ditempatkan di hutan. 5 dari formasi ini dimaksudkan untuk menyembunyikan aura dan mengisolasi Ki dari luar. Sementara 3 di antaranya dimaksudkan untuk menahan formasi mantra. Selain itu, dia menempatkan formasi ilusi, menutupi penampilan sebenarnya dari sebagian besar hutan. Raja Perbedaan Jiwa melihat ini dengan rasa ingin tahu yang besar, tetapi nyaris tidak berhasil menahan diri untuk tidak mengajukan pertanyaan apapun. Dengan semuanya sudah diatur, Hani pergi ke tengah hutan pohon persik dan duduk bersila, memasuki kondisi meditasi. 3 hari berlalu, dan Hani terbangun dari meditasi. Dia mengangkat kepalanya ke arah langit malam, dan batu cahaya bulan muncul di tangannya. Dia melemparkannya ke udara, dan kilauan cahaya bulan menyinari pohon persik di dekatnya. Tanpa suara sedikit pun, dia kemudian mengambil bongkahan karang merah setinggi 1 meter. Dan melemparkannya ke bawah sebelum menanam rumput rok pelangi di atasnya. Ini adalah metode yang telah Anda siapkan. Meskipun Raja Perbedaan Jiwa telah melihat Hani memberi makan kumbang pemakan emas dengan rumput untuk efek ajaib, dia sangat bingung melihatnya digunakan sekarang. Ketika Hani mendengar pertanyaan ini, dia tersenyum dan berkata, "Sebenarnya rumput ini memiliki nama lain, yaitu rumput setan. Senior pasti tahu untuk apa aku berencana menggunakannya." "Rumput setan, mungkinkah?" Raja Perbedaan Jiwa tiba-tiba menyadari sesuatu. Tepat sekali, dalam 6 hari, burung yang lebih kecil akan dilepaskan, dan rerumputan juga akan mekar, melepaskan aromanya yang menyihir. Ketika saatnya tiba, Hani dengan dingin mencibir. Fang Chu adalah kultivator istana matahari tertinggi pembangunan fondasi. Ada hampir 1000 yang seperti dia di seluruh sekte. Masuk akal untuk mengatakan bahwa dia adalah karakter yang biasa-biasa saja. Tetapi sebenarnya ini justru sebaliknya. Jangankan kultivator pembangunan fondasi lainnya, bahkan senior bela diri tahap formasi inti harus memperlakukannya dengan sopan. Dan bahkan ketika manfaat muncul di istana, dia akan menjadi murid pembangunan fondasi pertama yang dipertimbangkan. Kedudukan Fang Chu yang luar biasa tinggi di istana matahari tertinggi adalah sesuatu yang agak dia banggakan. Meskipun ini semua karena tugasnya sebagai penjaga burung yang lebih kecil. Dia memiliki kemampuan khusus bawaan untuk berkomunikasi dengan burung, dan jika bukan karena bakat langka dan tak tergantikan ini, dia tidak akan diberi tugas ini. Lagi pula sebagai penjaga burung, dia memiliki tingkat kendali tertentu terhadapnya, sesuatu yang sangat dihargai oleh sekte tersebut. Meskipun ini adalah yang lebih lemah dari 2 burung yang besar milik sekte, itu masih dapat dengan mudah mengalahkan kultivator formasi inti akhir, dan hampir setara dengan kultivator jiwa baru lahir. Tidak heran burung itu diperlakukan dengan sangat hormat. Selama 30 tahun Fang Chu merawat burung itu, dia akan tinggal di sampingnya setiap saat. Bahkan memotong waktu kultivasinya untuk mengikuti burung roh ketika akan membebaskan sayapnya, di mana tidak ada satu masalah pun yang muncul. Karena ini hanya penerbangan rutin lainnya, dia tidak perlu merasa khawatir. Dengan sekitar 50.000 km pegunungan Heaven Peak semuanya berada di bawah kendali istana matahari tertinggi,
apa yang mungkin terjadi. Dengan pikiran santai itu dalam pikirannya, dia mengikuti dari kejauhan setelah burung yang besar terbang di pagi hari. Burung itu hanya memiliki panjang sekitar 3 meter, tetapi bulu ekornya yang panjang mencapai lebih dari setengah panjangnya. Dari kejauhan, burung itu tampak seperti burung merak yang sangat besar, tetapi dengan bulu merah api yang begitu indah. Burung itu sangat gembira. Setelah dibebaskan dari pembatasan istana matahari tertinggi, dia mengepakkan sayap merah apinya dan terus terbang melingkar di langit untuk memastikan tidak ada yang mengikutinya. Dengan metode biasa, Fang Zhu tidak akan bisa menyembunyikan dirinya dari indera spiritual burung itu. Tetapi dia menggunakan jimat penyembunyian Qi yang telah disempurnakan secara khusus oleh sekte tersebut. Dengan demikian, dia dapat mengikuti burung itu tanpa rasa takut ditemukan, meskipun kultivasinya dangkal. Ketika burung itu mengeluarkan teriakan yang jelas, Fang Zhu tersenyum penuh pengertian. Dia telah menghabiskan waktu yang lama dengannya, dan tahu bahwa burung itu sangat bahagia saat ini. Setelah perjalanan ini, burung itu akan jinak selama setengah bulan berikutnya. Akibatnya, burung itu dengan tenang mengitari langit di atas istana matahari tertinggi untuk waktu yang lama sebelum terbang menjauh. Fang Zhu tidak merasakan kekhawatiran sedikit pun. Sesuai kebiasaannya yang biasa, burung itu akan terbang melingkari sekte sebelum membalik puas. Karena itu adalah penerbangan santai, dia bisa mengikutinya. Tapi setelah 15 km, tiba-tiba ada perubahan arah. Burung tiba-tiba berhenti dalam penerbangan gembiranya dengan jeritan keras. Fang Zhu tercengang ketika mendengar ini. Sebelum dia menyadari apa yang terjadi, dia melihat burung itu dengan cepat melebarkan sayapnya dan tubuhnya terbakar, mengelilingi dirinya dalam lapisan api merah setinggi 1 meter. Beberapa kabur kemudian, itu sudah lebih dari 1 kilometer jauhnya. Fang Zhu sangat terkejut ketika dia melihat ini. Pada saat dia mengingat dirinya sendiri, dia buru-buru mengeluarkan ubin batu giok dan menuangkan semua indera spiritualnya ke dalamnya. Itu segera merilis kicau burung aneh dalam upaya untuk memanggil burung itu kembali. Burung mendengarnya dan ragu-ragu sejenak, hanya untuk mengaum dengan berisik sebelum menghilang ke cakrawala. Ketika Fang Zhu melihat ini, wajahnya menjadi pucat pasi dan dia hanya melayang di udara, bingung harus berbuat apa. Tapi segera dia memikirkan sesuatu dan mengeluarkan jimat transmisi suara dari kantong penyimpanannya. Sebelum dia buru-buru meneriakkan sesuatu. Kemudian dia melemparkan jimat itu ke udara, dan jimat itu melesat kembali dalam cahaya api ke arah istana matahari tertinggi. Dia menggerakkan giginya dan berangkat ke arah di mana burung menghilang. Meskipun tahu bahwa tidak ada gunanya baginya untuk mengejarnya, jika dia menunggu dengan santai ketika leluhur bela diri menemukannya, dia akan dihukum berat. Saat Fang Zhu buru-buru mengejar burung, binatang roh lainnya di pegunungan Heaven Peak mengeluarkan kegemparan. Di bagian utara pegunungan, banyak murid istana matahari tertinggi tingkat rendah berusaha keras untuk menahan burung nasar besar yang mereka tunggangi. Para penunggangnya tiba-tiba kehilangan kendali atas burung-burung roh tingkat rendah ini saat mereka mencoba untuk lepas landas ke arah yang berbeda. Dan segera mereka semua basah kuyup oleh keringat mereka sendiri dalam upaya mereka untuk tetap mengendalikan kuda gila mereka. Di sebuah gua tersembunyi di tepi pegunungan, ada seorang kultivator bertopeng dengan jubah kuning hijau. Dia memegang seekor laba-laba hitam sepanjang kaki dengan tangan besar yang terbuat dari cahaya hijau. Dia melihat laba-laba yang marah dan mengeram dengan kebingungan total. Di selatan Heaven Peak, di dalam aula tersembunyi di istana matahari tertinggi, seorang wanita tua mengenakan jubah ungu sedang membelai burung yang besar lainnya. Salinan persis dari burung lain selain dari ukurannya yang lebih besar. Tiba-tiba burung itu menjadi gelisah. Jika bukan karena penggunaan segel mantra yang berlebihan untuk menenangkan burung itu pasti sudah terbang keluar dari aula. Dia tidak bisa membantu, tetapi memasang ekspresi aneh sebagai tanggapan. Fang Zhu menggunakan kekuatan sihirnya tanpa cadangan saat dia mengejar. Burung telah menghilang tanpa jejak, tetapi medali giok di tangannya dapat merasakan lokasi burung itu selama berada di dalam pegunungan Heaven Peak.
Tetapi tepat setelah dia mengejar, dia menemukan sesuatu yang sangat mengejutkan. Dia melihat beberapa binatang iblis tingkat rendah muncul dari liang yang tersembunyi dengan baik dan terbang ke arah yang sama dengan burung yang besar dengan sembrono. Dalam waktu singkat, itu membentuk gelombang binatang iblis. Beberapa di antaranya jarang terlihat. Namun, Fangsu tidak perlu takut, karena kultivator kelas tinggi sekte telah melenyapkan semua binatang iblis kelas tinggi dari gunung yang dapat menimbulkan ancaman bagi burung yang besar. Bagaimanapun, Fangsu merasa lebih tidak nyaman setelah melihat bahwa binatang buas gunung juga kehilangan kendali. Di lembah tersembunyi ribuan kilometer jauhnya, Hani sedang duduk bersila di tanah. Ada bongkahan karang di depannya bersama dengan rumput rok pelangi yang terbungkus cahaya merah. Pada saat itu, perhatian Hani tidak terfokus pada rumput, tetapi situasi di luar hutan pohon persik di dalam lembah. Beberapa puluh makhluk roh tingkat rendah telah berkumpul di dekat batasan lembah, mencoba menerobos dengan seluruh kekuatan mereka untuk rumput rok pelangi berdaun 6 di dalamnya. Hani benar-benar terkejut dengan jumlah binatang roh tingkat rendah di pegunungan Heaven Peak. Namun dia tidak terlalu memperhatikan mereka dan malah menutup matanya menghadap ke arah istana matahari tertinggi. Dia menganggap potensi rumput rok pelangi akan cukup untuk memikat burung kelas 7 itu. Selanjutnya, kecepatan burung pasti jauh lebih cepat daripada harta sihir biasa. Seharusnya tidak lama sebelum itu tiba. Tak lama setelah itu, ekspresi tenang Hani bergerak, dan dia membuka matanya. Dengan gerakan tangan dan mendengus, dia tiba-tiba melepaskan beberapa segel mantra dari tangannya, mengaktifkan formasi ilusi terluar di lembah. Lapisan cahaya putih segera muncul dari tanah dan langsung menyembunyikan hutan dari pandangan. Pada saat itu, raungan liar dan buas terdengar bersamaan dengan tangisan burung yang jelas. Bola cahaya kuning besar dan bola api merah secara bersamaan tiba di atas lembah, jelas disihir oleh rumput rok pelangi. Ketika Hani melihat ini, dia berteriak dan mengungkapkan ekspresi heran. Hani menemukan dua kehadiran sombong muncul di depan lembah. Bola api itu samar-samar berisi siluet seekor burung. Adapun bola cahaya kuning, itu tampak seperti binatang iblis yang digulung dalam bola. Tubuhnya ditutupi kulit kuning tebal yang keras. Itu berkerut dan berlipat, seolah-olah itu adalah lapisan baju besi. Dan dari dalam tubuhnya yang gemuk, menyembul keluar kepala tikus yang tajam dan ekor yang ramping. Itu tampaknya merupakan varian tikus iblis besar. Binatang iblis aneh macam apa ini? Hani bertanya. Itu naga tanah lapis baja, makhluk roh yang sangat langka. Raja perbedaan jiwa berteriak kegirangan. Itu dikenal luas karena kekuatan pertahanannya dan kemampuannya untuk menemukan harta karun. Beruntung itu telah muncul di hadapanmu. Oh, itu binatang buas itu. Aku punya perasaan aku mengenalinya. Begitu Hani berbicara, dua binatang iblis menyerbu ke dalam kabut putih lembah satu demi satu, bertujuan untuk mendapatkan rumput rok pelangi di bawahnya. Sebagai tanggapan, Hani memanggil plat formasi hijau ke tangannya. Dengan tamparan, piring itu bersinar dengan cahaya terang, meningkatkan lapisan terluar dari batasan lembah dan menjebak burung di depan. Bola cahaya kuning buru-buru mengikutinya, tetapi diblokir setelah formasi mantra diaktifkan. Naga tanah lapis baja sangat terkejut karena halangan tiba-tiba, dan tubuhnya berkilauan dengan cahaya kuning, meluas hingga ukuran 24 meter. Lapisan demi lapisan plat abu-abu muncul dari tubuhnya, dan itu berguling menjadi bola sebelum dengan keras menabrak penghalang. Dengan ledakan besar, serangan itu menghancurkan dua lapisan terluar dari pembatasan. Setelah jeda, binatang itu terus menyerang batasan yang tersisa. Penundaan singkat ini memberi Hani cukup waktu untuk menahan burung yang besar. Setelah burung itu bertabrakan dengan batasan, dia melambaikan sayapnya dan menyebarkan bola api merah di sekelilingnya, menyebarkan sebagian besar kabut di bawahnya dan memperlihatkan hutan yang dipenuhi dengan pohon persik yang mekar. Dengan memindai matanya dengan cepat, dia dengan cepat melihat Hani dan sumber sihirnya, rumput rok pelangi. Bahkan tanpa kecerdasan yang berkembang sepenuhnya,
Kultivasi jiwa baru lahir pertengahan Hani menimbulkan ketakutan pada burung itu. Itu berputar di atas, tidak berani membungkuk terlalu rendah, tetapi tidak dapat melepaskan diri dari godaan yang sangat kuat dari rumput rok pelangi. Saat burung itu ragu-ragu, Hani tanpa ekspresi mengangkat tangannya, dan jimat hitam melesat keluar. Dalam sekejap cahaya hitam, jimat itu berubah menjadi cakar hantu hitam dan mengulurkan tangan untuk meraih burung yang besar. Burung itu sangat terkejut dan tanpa berpikir lagi, dia melepaskan lebih dari 30 bola api seukuran kepalan tangan dengan kepakan sayapnya. Mereka pecah melawan cakar hantu, menutupi cahaya hitam dengan api yang mengamuk dan melumpuhkannya untuk saat ini. Kaget, Hani segera membentuk gerakan mantra dengan tangannya dan sayap perak muncul dari punggungnya. Dengan gemuruh guntur, dia menghilang tanpa jejak. Diikuti kemunculannya kembali dalam kilatan cahaya perak 10 meter di atas kepala burung itu. Dia kemudian bertepuk tangan dengan ekspresi suram sebelum memisahkannya untuk melepaskan 2 sambaran petir emas dari telapak tangannya, hanya untuk pecah di udara dan membentuk jaring petir yang besar. Mengabdikan perhatiannya untuk memblokir cakar hantu hitam, burung yang besar benar-benar lengah dan terperangkap di bawah jaring petir. Dalam kepanikan, dia mengguncang tubuhnya untuk merontokkan beberapa bulunya, berubah menjadi nyala api yang pekat yang menyambar jaring petir, diikuti oleh serangkaian ledakan. Kilatan dingin muncul di mata Hani ketika dia melihat ini, dan dia menggoyangkan pergelangan tangannya mengucapkan tahan. Jaring besar petir menyambar liar dan mendorong api saat mendekat. Dalam tampilan cahaya keemasan yang cemerlang, burung yang besar tertahan oleh jaring petir yang tebal dan padat. Tidak peduli seberapa keras berusaha melarikan diri, dia tidak bisa membuat gerakan sedikit pun, menyebabkannya mengeluarkan palahan. Hani tersenyum gembira melihat ini, tetapi pada saat itu mendengar ledakan besar dari atasnya. Dia mengangkat kepalanya dengan kaget, lihat bahwa naga tanah lapis baja akhirnya menembus lapisan batasan yang dia tempatkan di sekitar lembah. Dia harus mengakui, formasi mantranya yang ditempatkan dengan tergesa-gesa benar-benar terlalu lemah untuk melawan binatang iblis kelas 7. Naga itu telah melepaskan diri dari keadaan bola lapis bajanya dan menyerbu ke lembah, melihat Hani dan burung yang besar yang dibatasi di penjara petir emas. Sepasang mata zamrud kecilnya berkedip-kedip dan ekspresi ketakutan yang jelas terlihat dari wajahnya. Ketika Hani melihat ini, hatinya bergetar. Naga tanah lapis baja tampak cukup cerdas. Terlepas dari ketakutannya, jejak kelicikan dikhianati dari matanya ketika dia melihat rumput rok pelangi di tanah. Itu melesat ke tanah dalam kedipan cahaya kuning. Hentikan, binatang itu mempunyai kemampuan teknik penghindaran bumi. Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk menangkapnya setelah mencapai tanah. Raja Perbedaan Jiwa memperingatkan. Jangan khawatir, saya sudah membuat pengaturan, jawab Hani dengan senyum tenang. Ketika naga itu tiba di tanah dan melihat bahwa tidak ada yang melindungi rumput rok pelangi, dia dengan gembira menerkam ke arahnya dengan mulut terbuka lebar. Tetapi pada saat itu, 12 garis ki es yang berkilauan tiba-tiba melesat keluar dari tanah di sekitar rerumputan. Jauh ke udara, naga itu terlalu lambat untuk bereaksi dan tidak bisa menghindari dipukul oleh ki yang dingin menyegelnya di lapisan es. Cahaya putih berkelap-kelip dari tanah untuk mengungkapkan 12 kelabang putih salju sepanjang setengah kaki. Ki dingin keluar dari mulut mereka. Ketika Raja Perbedaan Jiwa melihat binatang yang membeku itu, dia terkekeh dan berkata, "Jadi kamu menempatkan kelabangmu di sekitarnya. Saya tidak perlu khawatir." Naga tanah lapis baja cukup tahan lama dan kuat. Tapi itu tidak cukup terhadap ki es gabungan dari 12 kelabang es bersayap 6. Tidak mengherankan penyergapan itu efektif. Hani dengan acuh tak acuh berkata, "Aku meletakkannya di sana untuk berjaga-jaga. Saya tidak menyangka bahwa mereka akan menemukan naga tanah lapis baja." Dengan mengatakan itu, dia kabur dan muncul di belakang burung yang besar. Matanya berfokus pada banyak bulu ekornya. Dia tersenyum pada burung itu dan berkata, "Saya tahu Anda seharusnya cukup pintar untuk memahami beberapa kata saya. Saya tidak berniat menyakiti Anda. Jadi, apakah Anda lebih suka melepaskan bulu ekor Anda atau saya mencabutnya?"
Burung yang besar dengan jelas memahaminya. Tubuhnya bergetar sebagai tanggapan dan memekik keras dalam tampilan kebencian yang tidak mau. Ekspresi Hani berubah cemberut dan dia mendengus dingin. Tanpa sepatah kata pun, dia membungkus cahaya biru di tangannya dan meraih ke arah belakang burung itu. Jejak ketakutan muncul di mata burung itu. Tak berdaya, dia hanya bisa mengibaskan semua bulu ekornya dalam sekejap cahaya merah. Bulu-bulu itu terkait dengan esensi tubuhnya dan pembuluh darahnya. Jika mereka ditarik keluar dengan paksa, tubuhnya akan mengalami sedikit kerusakan. Jika mengambil inisiatif untuk meninggalkan mereka, dia masih akan kehilangan kekuatan, tetapi itu bisa menghindari cedera yang tidak perlu. Hani senang melihat ini, dan dia menangkap semua bulu di tangannya. Kemudian, dia mengeluarkan kotak giok yang telah dia siapkan, dan dengan cepat memasukkannya ke dalam. Dengan tutup kotak yang disegel dengan berbagai jimat, dia dengan hati-hati menyimpannya di kantong penyimpanannya. Setelah itu selesai, dia meletakkan tangannya di atas kepala burung yang besar, dan menuangkan sedikit kekuatan spiritual ke dalamnya membuatnya pingsan. Dia tersenyum dan mengalihkan perhatiannya ke naga bumi lapis baja yang membeku. Meskipun binatang iblis itu terperangkap dalam lapisan es yang tebal, dia masih sadar. Karena itu, mata kecilnya menunjukkan teror saat melihat Hani mengalihkan perhatiannya ke arahnya. Hani kemudian terbang ke bawah dalam seberkas cahaya biru. 1/4 jam kemudian, sekelompok cahaya emas cemerlang tiba di atas lembah dengan kecepatan kilat. Itu berputar sekali di udara sebelum menghilang, untuk mengungkapkan wanita tua berjubah ungu yang sebelumnya berada di aula rahasia Istana Matahari Tertinggi. Di sisinya berdiri Fang Cu yang sangat serius, yang menahan nafas dalam upaya untuk menarik lebih sedikit perhatian. Pada saat itu, batasan yang menutupi hutan pohon persik yang mekar di lembah telah hilang sama sekali. Hanya ada burung yang besar yang tidak sadarkan diri yang bulu ekornya dicabut tergeletak di bawah pohon. Ketika wanita tua itu melihat ini, dia menyapu perasaan spiritualnya dengan waspada. Meskipun dia menemukan bahwa burung itu telah kehilangan kekuatan karena bulu ekornya yang hilang, dia menjadi santai. Tetapi setelah dia melihat kembali ke belakang burung itu, kemarahan muncul di hatinya. Periksalah burung itu dan lihat apakah kamu bisa membangunkannya. Perintah wanita tua itu dengan nada serius. Ketika Fang Cu mendengar itu, dia berulang kali mengangguk untuk menunjukkan kepatuhan penuh dan buru-buru terbang ke bawah. Jika bukan karena leluhur Istana Matahari Tertinggi menemukannya di sepanjang jalan, dia tidak akan bisa mencapai lokasi ini dengan kecepatannya. Wanita tua itu melihat sekelilingnya, dan dengan beberapa pemikiran, dia menutup matanya dan perlahan melepaskan indera spiritualnya untuk mencari pelaku yang kurang ajar dari tindakan ini. Sesaat kemudian, ekspresinya berubah seolah-olah dia tiba-tiba menemukan sesuatu. Dia buru-buru meneriakkan perintah kepada Fang Cu di bawah dan buru-buru terbang dalam seberkas cahaya keemasan. Begitu dia berada lebih dari 100 km jauhnya, dia menghentikan seorang kultivator yang tampak aneh yang akan meninggalkan pegunungan.